Shalom Aleichem Kafirim, sobat-sobat dimanapun Anda berada, salam penginjilan. Sabat Shalom, karena hari ini hari Sabat ya. Saya ingin jelaskan beberapa pemahaman yang mungkin bagi saya keliru karena tidak punya dasar firman. Seringkali ada kata-kata yang muncul begini: hati-hati kamu bergaul dengan orang yang sudah pakai nama Yahweh, orang yang ganti Yesus dengan Yesua jadi Yesua, orang yang sudah tidak ibadah hari Minggu tapi sudah ibadah hari Sabtu lagi, dan orang yang tidak merayakan Natal lalu merayakan apa itu hari Sukot dan lain-lain ya. Jangan pergi karena orang itu aliran sesat. Lagi pula kamu tahu bahwa di hari-hari terakhir ini akan ada penyesatan. Nanti kita pastikan dengan firman ya, sebab siapa juga yang mau bodoh-bodoh masuk neraka, iya kan? Siapa juga yang bodoh-bodoh binasa, ya. Tidak mungkinlah kita ngambil keputusan untuk hal-hal yang dikatakan tadi itu hanya untuk memasuk neraka. Pertama saya mau kasih tahu begini, Yesus yang sekarang kita panggil ya, bahkan dulu kita pakai karena kita belum kenal. Yang tertulis dalam kitab suci semua itu jelas bahwa dia itu orang Yahudi, bapaknya orang Yahudi, mamanya orang Yahudi, dan dia lahir juga di Israel, di Bethlehem ya. Dia dibesarkan di Nazaret, semua itu ada di Israel, Yehuda. Nah, kita mesti kenal bahwa karena dia lahir besar di sana, orang tuanya orang Yahudi, tidak mungkin dikasih nama dengan nama Yunani kah, nama Inggris kah, nama dari Indonesia kah, nama dari Jepang, Cina kah, tidak mungkin. Ya, nama pribadi dari Yesus itu dalam bahasa Ibrani itu Yeshua, yang punya arti Yahweh menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Makanya kalau kita sebut nama bapaknya Yahweh, kita sebut Yeshua, itu pas ya, sehingga kita memilih menyebut Bapak Yahweh dan menyebut nama Yesus yang dulu menggantikannya dengan Yeshua, nama yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani, karena dia adalah orang Israel. Itu saja ya. Nah, kenapa kita sembah Bapak Yahweh kita dibilang sesat, sementara kitab suci mencatat ada ribuan namanya dari Kejadian sampai dengan ya Wahyu, dari Beresit sampai Kason Yohanan atau Isgalut ya, nama Yahweh banyak tertulis. Hanya karena kitab suci kita dengan versi bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini ditulis oleh Abdul Qadir bin Munsi, sejarawan ya Arab saat itu, sehingga mereka menggunakan nama Allah dalam kitab suci. Akhirnya kita kenal sampai dengan sekarang Allah. Tapi sebenarnya nama Tuhan orang Kristen itu adalah Yahweh, Yod-He-Vav-He, Yahweh, yang dikenal orang Yahudi, yang disebut orang Yahudi sebagai Hashem dan Adonai. Adonai saat mereka beravoda, dan Hashem saat kehidupan sehari-hari. Tapi itu tertuju kepada Yod-He-Vav-He yang adalah Yahweh. Pertama dulu sobat-sobat kamu dengar ya, kalau kamu punya kitab suci, buka Mazmur 148. Saya akan perjelas nama apa yang disembah di sorga dan nama apa yang disembah di bumi ya. Nama apa yang harus disembah di sorga dan nama apa yang disembah di bumi. Mazmur 148, di sana ayat 1 sampai ayat 5. Kita lihat ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6 ya. Itu berbicara begini: Haleluya, pujilah Yahweh di Samayim, di sorga, pujilah dia di tempat tinggi. Ayat 2, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang. Pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Nah, Mazmur 148 ini dibagi menjadi dua bagian besar. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu bicara tentang
semua yang ada di langit, yang ada di Samayim, yang ada di Bamromim. Karena di ayat pertama dia bilang, haleluya, haleluya et Yahweh min hasamayim, haleluhu Bamromim. Ya, yang ada di Samayim, di Bamromim sana, di tempat tinggal Elohim sana. Itu semua, ya. Bahkan ayat kedua, haleluya kol malakaf, haleluya kol zavav, malaikat dan semua yang ada di sana, bahkan haleluya semes, haleluya kol kokveor, semua matahari dan bulan dan semua bintang-bintang. Itu semua diperintahkan di ayat yang kelima berkata begini, ye haleluya et sem Yahweh ki hu zivav enivrav. Baiklah semuanya, biarlah semuanya memuji nama Yahweh. Jelas, ya. Yang ada di langit saja diperintahkan untuk memuji nama Yahweh. Dia tidak sebut nama yang lain, ya. Tapi jelas sekali bahasa Ibrani sini berkata, ya, ye haleluya et sem Yahweh ki hu zivav enivrav. Ya. Jadi biarlah semua, mau di malaikat yang ada di sana, para tentara yang ada di sana, mau matahari, mau bulan, mau bintang, mau apapun yang ada di atas dari bumi ini, disuruh tunduk dan menyembah nama Yahweh. Jelas? Itu yang ada di atas. Lalu ayat 7 sampai dengan ayat 14, dia lanjut lagi, ya. Ayat 7 sampai 14 lagi, dia itu untuk semua yang ada di bumi. Ayat 7 bilang, pujilah Yahweh di bumi, hai ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut tebal, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung, segala bukit, pohon-pohon dan buah-buahan, segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan melata, burung-burung bersayap, ya, semua. Jadi semua yang ada di bumi. Sampai ayat ke-11 dibilang, hai raja-raja di bumi, ya, malke eretz vekol leumim, ya, zarim vekol softearets. Jadi hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, dari semua binatang yang ada di bumi ini, pohon-pohon dan semuanya, sampai dengan para raja, penguasa, para hakim, pembesar yang ada di bumi ini semua. Di ayat yang ke-13 sana dia bilang, ayat 12 bilang, hai teruna dan anak-anak darah, hai orang tua dan orang-orang muda, bakurim vegam betulot sekenim imnearim, ya. Semua jelas. Bahkan dia kunci di ayat 13 dia bilang, ye haleluya et sem Yahweh ki nisgaf semo levado hodo ale rez vesamayim. Jadi dikatakan biarlah semuanya memuji nama Yahweh yang ada diciptakan di bumi ini, sampai dengan para pembesar, sampai dengan manusia yang ada di bumi, mau tua mau muda, besar kecil, laki perempuan, semua diperintahkan di ayat 13 semuanya memuji nama Yahweh. Semua memuji nama Yahweh. Bahasanya jelas, ya. Hanya karena di teks kita diterjemahkan Tuhan, memuji nama Tuhan, jadi akhirnya kita tidak jelas. Tapi kalau kita mau lihat siapa namanya, namanya Yahweh, Yod He Vav He, namanya Yahweh. Yang disembah di sorga, yang disembah di bumi, itu Tuhan Elohim bernama Yahweh. Yang kita kenal dalam Yeshua ben Elohim, putra Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi video ini membantu saudara supaya tidak usah banyak-banyak ngomong, mulai belajar gali firman, ya. Terserah, itu kan keputusan saudara. Kalau masih mau pakai Tuhan, mau masih pakai Allah, itu keputusan saudara. Tapi jangan provokasi yang lain untuk tidak mengenal, ya. Karena di hari terakhir sudah waktunya kita mengenal nama Yahweh. Nanti di video berikut saya akan perjelas, ya. Di hari terakhir nama siapa yang kita harus panggil, ya. Nama Tuhan mana yang kita harus panggil. Bapak Yahweh memberkati. Salam penginjilan.